Ya oke guys, kali ini gue bakal lanjutin tentang light novel Silent Witch lagi ya. Dan ya seperti biasa, ini bakal pakai TTS lagi. Dan oke, selamat mendengarkan ya. Bab 7, dia mengirim undangan setiap tahun. Mempercayakan Rin dan Nero untuk menjaga Felix, Monica meninggalkan panggung luar untuk sementara waktu. Karena dia tidak terlibat dalam drama tersebut, tinggal di sana terlalu lama akan menimbulkan kecurigaan. Keluarga Norton berjaga di dalam gedung sekolah menengah, jadi selama aku menghindari Ten Rutherford di ruang fakultas, aku bisa melihat-lihat sekolah, pikirnya, sambil kembali ke dalam. Saat itulah dia mendengar suara memanggilnya dari belakang. Hai, Nyonya Norton, petik 2. Oh, sungguh hari yang baik bagi Anda, Lady Norton, petik 2. Monica berbalik dan melihat Elliot Howard dan temannya Benjamin Mording, sang musisi. Ia menyapa mereka dengan sopan, halo, petik 2. Elliot melihat sekeliling dan bertanya, apakah kamu melihat Cyril dimanapun? Petik 2. Lord Cyril, ulangnya, ia telah melihatnya 2 kali sejak festival dimulai. Pagi-pagi sekali ketika ia memberinya hiasan bunga dan ketika ia kebetulan melihatnya di antara penonton selama babak pertama pertunjukan, ia tidak melihatnya lagi setelah itu. Ketika dia memberitahu mereka, Elliot mengerutkan kening dan menggaruk pipinya. Tidak ada yang mendesak, tapi ada sesuatu yang ingin kami periksa sebelum pesta dimulai, kupikir dia pasti akan bersamamu. Petik 2. Denganku, Monica tampak terkejut. Kalian berdua teman baik, kan? Petik 2. Monica menatapnya dengan bingung. Sepertinya kau lebih bersahabat dengannya daripada aku, jawabnya jujur. Entah mengapa, Elliot tampak heran, matanya yang terkulai terbelalak, dan alisnya terangkat. Cyril dan aku, teman, kau pasti bercanda. Petik 2. Monica tidak bermaksud bercanda atau berkomentar sinis, tetapi pria itu tetap tampak tersinggung. Monica tidak yakin harus berbuat apa. Lalu Benjamin mengepalkan tangannya seolah baru saja memikirkan sesuatu. Oh, begitu, kau murid pindahan, ya, jadi kau tidak tahu bagaimana mereka berdua sebelumnya. Petik 2. Apakah Cyril dan Elliot bersikap berbeda terhadap satu sama lain sebelum pemindahan Monica? Sejauh yang dia tahu, mereka tampak seperti teman biasa. Atau mungkin bukan teman, tetapi Elliot bersikap cukup informal terhadap Cyril. Saya pikir pasti, bahwa mereka berteman. Sekali lagi, tolong berhenti bercanda. Elliot menggelengkan kepalanya, sambil mengerutkan kening. Dia tidak tampak tersinggung, tetapi lebih seperti ingin pergi. Benjamin memberikan penjelasan untuk Monica yang kebingungan. Kau tahu bagaimana Elliot terobsesi dengan pentingnya pangkat dan semua itu, ya. Dia bangga dengan kedudukannya yang mulia, dan dia tidak suka jika rakyat jelata mengganggu masyarakat aristokrat. Meskipun aku menganggapnya sangat menyenangkan melihat kelas bangsawan menerima musik yang lahir dari rakyat jelata, dia tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Dia agak keras kepala, kau tahu. Petik 2. B. Benar. Monica sudah tahu ini. Elliot benci ketika ada orang kelas menengah atau bawah yang dekat dengan bangsawan kelas atas. Bukan karena dia memandang rendah mereka, tetapi karena dia menganggap pergaulan seperti itu bertentangan dengan pelaksanaan peran seseorang di masyarakat. Itulah sebabnya dia bertindak begitu agresif ketika Monica pertama kali pindah, meskipun dia tampaknya telah mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Tapi apa hubungannya itu dengan Lord Cyril? Petik 2. Wakil Presiden Ashley adalah anak angkat Marquess Hayon, Benjamin menjelaskan. Dia bagian dari garis keturunan, tetapi tampaknya ayah kandungnya tidak memiliki gelar. Petik 2. Petik 2. Sesaat, Monica meragukan telinganya sendiri. Di antara semua orang yang dikenalnya, Cyril tampak sangat berkelas atas, perilakunya yang bermartabat, harga dirinya yang angkuh, penampilan dan perilakunya yang anggun. Dia tidak pernah meragukan bahwa Cyril adalah seorang bangsawan sejak lahir. Lalu, dia dan Lady Claudia tidak. Petik 2. Benar, jawab Benjamin. Mereka tidak ada hubungan darah. Lady Claudia adalah anak tunggal sang Marquess, jadi dia mengadopsi Lord Cyril sebagai pewaris. Petik 2. Ada masa dalam sejarah kerajaan ketika ilmu sihir terlalu ditekankan. Keluarga tertentu, seperti mereka yang memperoleh pangkat karena seni tersebut atau yang secara tradisional mengawasi peralatan sihir kuno, seringkali mengadopsi anak-anak yang berbakat dalam ilmu sihir untuk menjadi ahli waris mereka. Dan itu telah memudar akhir-akhir ini, dan mengadopsi anak untuk mewarisi gelar seseorang kini menjadi hal yang langka. Namun, Marquess Hayon tampaknya telah membujuk pihak-pihak terkait dan mengadopsi Cyril. Jadi, Lord Howard akan, Monica segera menyatukan semuanya. Cyril bukanlah bangsawan sejak lahir, dan Elliot membenci pendatang baru. Benjamin melanjutkan, jari telunjuknya menari di udara seperti tongkat konduktor. Dahulu kala, Elliot dan Wakil Presiden Ashley memiliki hubungan yang sangat buruk, atau lebih tepatnya, Elliot selalu mengejarnya. Petik 2. Sudahlah, berhenti bicara tentang hal itu. Itu sejarah kuno. Petik 2. Dan ketika Elliot melanjutkan perilaku ini, dia menemui kekalahan telak pada ujian tertulis tertentu. Sudah kubilang, hentikan, pinta Elliot sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan dan melambaikan tangan satunya ke udara. Namun sekarang Benjamin sudah memulai, dia tidak akan berhenti. Setelah kekalahan ini, dia dengan sangat tidak dewasa menantang Wakil Presiden untuk permainan catur. Saat itu, Wakil Presiden hanya memiliki sedikit pengalaman dalam permainan tersebut dan tidak dapat menandinginya. Elliot menjadi sangat sombong, dan berkata, bagaimana Anda dapat menyebut diri Anda sebagai anggota House Ashley jika Anda bahkan tidak dapat bermain catur? Petik 1 petik 2. Hei, lihat, tidak bisakah kau katakan saja dia kalah telak dan lupakan semua hal lainnya? Petik 2. Pernyataan Elliot memperjelas kepribadiannya yang buruk, tetapi apapun yang dikatakannya tidak dapat diterima Benjamin sekarang. Namun, Wakil Presiden Ashley benci kalah, jadi itu bukan akhir dari masalah. Selama sebulan penuh, ia mempelajari permainan dengan giat, nyaris tidak tidur, lalu menantang Elliot sekali lagi. Ia juga nyaris mengalahkannya, tetapi kurang tidurnya membuatnya pingsan tepat di papan catur di tengah pertandingan. Petik 2. Monica ingat pernah mendengar cerita ini di suatu tempat sebelumnya, mungkin saat dia melapor ke Dewan Siswa bahwa dia terpilih sebagai pemain untuk kompetisi catur. Cyril dan Elliot memiliki karakter yang berbeda tetapi sangat cocok dalam hal harga diri. Tidak sulit membayangkan mereka akan marah karena permainan seperti itu dan keadaan menjadi panas. Oh, saya tidak akan pernah lupa betapa takutnya Elliot saat itu, kata Benjamin. Tolong lupakan saja, aku serius. Petik 2.
Bagaimanapun, Presiden menengahi, dan mereka berdua berbaikan. Petik 2. Monica mengangguk tanda mengerti. Hal ini masuk akal baginya. Elliot, bagaimanapun, tampak muak dan lelah dengan semua itu. Yah, kami tidak benar-benar berbaikan. Saya hanya, mengakui kerja keras dan kegigihannya, dan dengan demikian terjalinlah ikatan persahabatan yang penuh gairah. Pertengkaran muncul karena perbedaan sejak lahir. Sebuah harmoni baru, lahir dari konflik itu, yang masing-masing saling mengangkat. Ah, ya, itu dia. Sebuah melodi telah turun ke dalam diriku. Aku dapat merangkainya menjadi sebuah komposisi, sebuah karya musik baru telah lahir. Petik 2. Saat Benjamin berangkat menuju dunianya sendiri, Elliot menatap langit dengan ekspresi sedih. Aku terus mengatakan padamu bahwa kita bukan teman. Begitu pula dengan Lady Norton. Aku hanya mengawasinya untuk sementara waktu, ini gencatan senjata sementara. Begitu dia lengah, aku berencana untuk menertawakannya dan mengejeknya karena menjadi orang biasa. Petik 2. Oh, Monica agak mengerti tetapi juga agak tidak. Paling tidak, dia bisa tahu hubungannya dengan Elliot tidak sesederhana persahabatan. Petik 2. Bagaimana kita bisa sampai pada topik ini? Oh, benar juga. Ini salahmu, Lady Norton, karena entah bagaimana mengira Cyril dan aku berteman. Petik 2. Maafkan aku. Namun, Monica tidak menganggap Elliot dan Cyril memiliki hubungan yang buruk. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan sebanyak itu. Jika dia mengatakannya, Elliot mungkin akan marah padanya. Bagaimanapun, aku yakin kalian lebih bersahabat dengannya daripada aku, katanya. Kalian sering bekerja sama, dan bukankah kalian sering jalan-jalan di festival bersama? Petik 2. Tidak, aku hanya bertemu dengannya sebentar tadi pagi, kata Monica sambil menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke arah hiasan bunga miliknya. Tapi dia yang memberimu itu, bukan? Petik 2. Monica menatapnya dengan bingung. Bagaimana kau tahu? Petik 2. Kalau dipikir-pikir, dia ingat Felix pernah mengatakan hal serupa. Pita biru yang mengikat tangkai mawar adalah yang biasa dia kenakan, tetapi tidak terlalu unik sehingga orang akan langsung tahu hubungannya. Monica membaliknya, mengira namanya tertulis di pita itu atau semacamnya. Tunggu, kau tidak tahu? Tanya Elliot, jengkel. Dekorasi itu dimaksudkan agar sesuai dengan warna rambut atau mata si pemberi. Untuk pria biasa sepertiku, aku mungkin akan mengambil bunga biasa dan menempelkan pita coklat yang tidak mencolok di atasnya. Namun, warna Cyril mencolok, jadi cukup mudah untuk mengetahuinya. Petik 2. Aku tidak tahu itu, Monica menatap dengan saksama hiasan bunga di dadanya. Pita biru yang mengikat mawar putih yang cantik itu mengingatkannya pada rambut perak dan mata birunya. Oh, aku mengerti, itu pesona yang seperti itu. Petik 2. Apa itu? Jimat. Petik 2. Monica teringat sebuah buku yang pernah dibacanya dahulu kala. Buku itu menceritakan tentang sebuah tempat di tenggara kerajaan tempat orang-orang menyimpan sebagian tubuh orang lain, biasanya seikat rambut, dengan keyakinan bahwa rambut itu akan meminjam kekuatan orang tersebut. Jadi, rambut seorang prajurit atau penyihir terkenal merupakan jimat keberuntungan bagi mereka yang akan berperang. Monica memutuskan bahwa hiasan bunga ini berasal dari tradisi itu. Jika aku memakai ini, aku bisa meminjam kekuatan si pemberi. Dengan kata lain, ini adalah jimat yang akan membuatku bertindak seperti Lord Cyril. Petik 2. Petik 2. Jadi itulah mengapa Cyril berkata bunga itu akan mencegahnya mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia bisa bersikap seperti Cyril, dia tidak akan melakukan hal memalukan, bahkan di pesta dansa. Kurasa aku merasa sedikit lebih percaya diri, mungkin aku bisa, bersikap bermartabat seperti Lord Cyril jika aku mengenakan bunga ini. Petik 2. Elliot menatapnya beberapa saat, mulutnya menganga. Kemudian dia perlahan membungkuk dan memegangi perutnya. Dia gemetar. Lord Howard, tanyanya, apakah perutmu sakit? Petik 2. Tidak, itu, tidak, itu bukan apa-apa, Lady Norton bertingkah seperti Cyril, itu hal terlucu yang pernah kulakukan, kumohon, aku bisa mati karena tertawa terlalu keras, Lord Howard, Monica tidak yakin apa yang harus dilakukan, dia tampak seperti sedang mengalami kejang. Akhirnya, dia perlahan bangkit dan menyeka air matanya yang terkulai. Kau mungkin mengira aku berteman dengan Cyril, tapi kurasa ini membuat kita impas. Sebenarnya, aku punya cara hebat untuk menggodanya sekarang. Petik 2. Pokoknya, kalau kamu lihat Cyril, bilang aja kalau aku lagi cari dia. Aku ada di sekitar sini, di lantai pertama gedung terdepan. Petik 2. Ya, Tuan. Petik 2. Monica membungkuk sedikit dan berlalu. Senyum sinis tersungging di bibir Elliot saat ia melihat Monica pergi. Aku bersumpah, pikirnya, antara dia, Cyril, dan Lady Norton, semua orang di sekitarku benar-benar aneh. Dia tidak menghargai rakyat jelata yang melanggar batas kelas sosial. Tetapi dia tidak bisa lagi menolak mentah-mentah setiap orang yang melakukannya. Saya tetap tidak suka musik rakyat, katanya. Benjamin, kalau kamu mau menciptakan sesuatu, buatlah yang megah dan bermartabat. Petik 2. Benjamin tidak menjawabnya. Ia sudah menggunakan cabang pohon untuk menulis notasi di tanah, tenggelam dalam dunia musik. Setelah meninggalkan Elliot dan Benjamin, Monica mencari tempat yang jauh dari keramaian. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihatnya, lalu melirik ke atas pohon. Nero, kamu di sana. Petik 2. Ya, tepat di sini. Petik 2. Kucing hitam itu turun dengan mulus dari pohon dan naik ke bahunya. Tidak seperti bentuk burung rin, Nero cukup berat seperti kucing. Namun, mereka harus berbicara dengan berbisik, jadi tidak ada pilihan lain. Saya sedang mencari Lord Cyril, apakah Anda melihatnya? Petik 2. Oh, pria yang dingin, kan? Petik 2. Cyril menderita hiperabsorpsi mana, jadi dia selalu memakai bros ajaib yang akan melepaskan mana yang terkumpul kembali ke udara. Itu diubah menjadi mana es, spesialisasinya, jadi Nero selalu memanggilnya dingin, melupakan sebutan seperti biasa. Ya, aku melihatnya di sekitar gedung besar itu, katanya sambil menunjuk dengan kaki depannya ke aula besar yang digunakan untuk pesta dansa dan upacara. Tempat itu terhubung dengan gedung sekolah melalui jalan setapak. Monica dan Nero saat ini berada di tengah-tengah antara sekolah dan aula utama, tempat mereka akan menyelenggarakan pesta dansa pasca festival. Saat ini, tempat itu tidak terbuka untuk umum, anggota staf mungkin sedang berada di dalam untuk mempersiapkan acara.
Hah, tunggu, tapi kupikir Lord Maywood yang bertanggung jawab atas persiapan itu, kenapa Lord Cyril ada di sana? Monica berbalik untuk melihat, lalu mengangkat Nero dari bahunya yang lelah dan mengangkatnya ke udara. Dari posisi ini, kucing itu menyodok lengannya dengan kakinya. Hei, Monica, ada wanita yang tampak mencurigakan di sana. Petik 2. Hah, petik 2. Di sana, tepat di sana, petik 2. Dia mengikuti tatapannya dan melihat seorang wanita berkeliaran di area tersebut. Dia mungkin berusia pertengahan 30-an, kurus, dengan rambut coklat tua, pakaian sederhana, dan selendang. Dia tampak agak janggal di akademi untuk anak-anak bangsawan seperti Serendia. Sebagian besar orang di festival itu adalah pria dan wanita berpangkat tinggi atau pelayan mereka. Namun wanita ini tidak tampak seperti bangsawan atau pelayan. Dia selalu gelisah dan suka menyelinap, aku mengerti. Dia terlihat seperti kamu saat berjalan di tengah keramaian. Petik 2. Kurasa aku hanya gadis yang gelisah dan suka mencuri, kata Monica dengan kesal. Namun komentar Nero tepat sasaran. Wanita itu berjalan di sepanjang tepi jalan setapak, menundukkan kepalanya untuk menghindari kontak mata. Setiap kali dia melewati kerumunan besar, dia akan berlari ke dalam bayangan seolah-olah dia takut, dan jika ada kelompok yang sangat berisik, dia akan secara refleks bersembunyi. Akibatnya, dia butuh waktu lama untuk mencapai tujuannya. Perilakunya sama seperti Monica saat dia berjalan di antara kerumunan. Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Dia mungkin penyusup, Nero menduga. Namun, dia tidak tampak seperti penyusup bagi Monica. Jika dia seorang pembunuh, dia akan berpakaian kurang mencolok. Berpakaian terlalu polos akan membuat seseorang lebih menonjol. Dari sisi wajahnya yang menunduk, Monica dapat melihat ekspresinya, suram, alis tertunduk. Dia tampak tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ini juga mirip dengan Monica. Apakah wanita itu tengah mengalami suatu masalah? Aku akan bicara padanya. Petik 2. Bagi seseorang yang pemalu seperti Monica, berbicara dengan seseorang yang belum pernah ditemuinya membutuhkan keberanian yang sangat besar. Namun, dia tidak bisa meninggalkan wanita itu sendirian. Nero menatap Monica dan menyeringai. Hei, lihat betapa kau sudah tumbuh besar. Baiklah, sekarang pergilah. Dia melompat dari lengan Monica dan kembali ke pohon di dekatnya. Dia jelas ingin Monica melakukan ini sendiri, tanpa bantuan siapapun. Monica mengepalkan tangannya dan berjalan mendekat. Dia benci keramaian. Keramaian tetap membuatnya takut. Keramaian penuh dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, itu menakutkan. Namun ketika ia teringat Lana yang dengan baik hati menuntun tangannya melewati orang-orang itu, hal itu membuatnya ingin melakukan hal serupa untuk orang lain. Aku akan baik-baik saja. Hari ini, aku membawa jimat Lord Cyril. Dia menatap mawar putih di dadanya. Cyril pasti akan berbicara jika dia melihat tamu yang membutuhkan. Lagi pula, aku bagian dari Dewan Siswa. Monica menghampiri wanita itu, mengumpulkan keberaniannya, lalu berseru. Maaf, apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Petik 2. Dan kemudian dia tersedak. Monica gagal memenuhi contoh Cyril, dan semangatnya jatuh. Sementara itu, wanita itu menatapnya, tidak yakin. Dia memiliki ciri-ciri yang polos dan sederhana, tipe wanita yang mungkin Anda lihat di mana saja. Monica mengira mereka memiliki tipe yang sama. Satu-satunya karakteristik uniknya tampaknya adalah tahi lalat di dekat mulutnya. Wanita itu menundukkan bulu matanya sekali karena ragu, lalu bertanya pelan pada Monica, Cyril, di mana Cyril Ashley? Petik 2. Mata Monica membelalak. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Cyril. Apakah wanita ini mengenalnya? Lord Cyril ada di aula besar sekarang. Aula besar. Petik 2. Aku akan menunjukkannya padamu di sana. Petik 2. Dia tersedak sekali lagi. Saat mereka berjalan berdampingan, wanita itu sesekali akan mendongak dari tanah dan melirik ke sekelilingnya, lalu dengan cemas kembali menundukkan kepalanya. Monica bertanya-tanya apakah ia harus membicarakan sesuatu. Mulutnya terbuka dan tertutup, lalu terbuka dan tertutup lagi. Aduh, ini sangat canggung. Apa yang seharusnya dibicarakannya di saat-saat seperti ini? Lana mungkin akan memuji wanita itu karena selendangnya dan mengobrol tentang pakaiannya. Felix mungkin akan bertanya apakah dia menikmati festival itu dan apakah dia sudah menonton dramanya. Dia akan memperhatikan reaksi wanita itu dan mengobrol tentang berbagai topik. Glenn mungkin akan merekomendasikan wanita itu untuk mencoba daging dari toko keluarganya. Monica bisa membayangkan apa yang akan dikatakan orang-orang yang dikenalnya, tetapi dia merasa tidak bisa meniru mereka. Akhirnya, dia terus memeras otaknya, tidak dapat menemukan topik. Akhirnya, wanita itu menatapnya dan berkata dengan suara pelan, apakah kamu seorang mahasiswa di sini? Petik 2. Ya, benar, aku seorang pelajar. Monica mengangguk. Maaf, kata wanita itu, entah mengapa terdengar bersalah. Itu pertanyaan yang kasar. Itu terlihat jelas dari seragammu. Kau hanya tidak terlihat seperti yang lain. Petik 2. Dia benar, di Akademi Serendia, orang biasa seperti Monica adalah anomali. Dia bisa mengenakan seragam yang sama, tetapi perilakunya saja sudah cukup untuk mengungkapnya. Apakah kamu kebetulan kenal Cyril? Tanya wanita itu. Ya, dia sering bekerja denganku. Monica mengangguk dengan penuh semangat. Wanita itu membiarkan pandangannya melayang ragu-ragu. Akhirnya, dia menunduk melihat kakinya dan bergumam, kau gadis yang pendiam. Apakah Cyril bersikap angkuh padamu? Atau berteriak padamu atau bersikap sombong? Petik 2. Cyril tidak bersikap sombong hanya pada gadis pendiam seperti Monica. Selain Felix, dia memperlakukan semua orang seperti itu. Monica berusaha keras untuk menjawab selama beberapa saat. Dia sombong dan mudah marah. Namun, dia tahu itu bukan keseluruhan ceritanya. Lord Cyril baik, katanya perlahan, mengingat saat mereka pertama kali bertemu. Dia sangat perhatian padaku. Petik 2. Dulu, saat dia jatuh dari tangga, dia mengkhawatirkannya. Tidak ada yang memintanya, terutama dia, tetapi dia telah menyelidiki keadaan di sekitar jatuhnya dia dan memberikan keputusan yang adil dan tidak memihak. Dia selalu mengajariku cara mengerjakan tugas OSIS dengan sangat baik. Suatu kali aku pingsan, dan dia menggantikanku, dia juga memberiku coklat yang sangat lezat. Petik 2. Wanita itu akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Monica. Monica membusungkan dadanya sedikit dan menyentuh mawar putih yang menghiasi dadanya. Lord Cyril juga memberiku bunga ini. Ini jimat yang memberiku keberanian, agar aku tidak mempermalukan diriku sendiri hari ini. Petik 2.
Sesaat, wanita itu tampak seperti hendak menangis. Ciril yang melakukannya, begitu ya, bisiknya hampir berhenti. Aula besar itu kini berada tepat di depan mereka. Namun wanita itu tetap di tempatnya, tampaknya tidak mau melangkah lebih jauh. Kata Monica gugup, Lord Ciril ada di dalam, jadi. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, aku berubah pikiran, aku masih belum bisa bertemu dengannya. Petik 2. Meskipun begitu, ekspresi wanita itu tenang, dia tampak lega. Dia menundukkan pandangannya untuk meminta maaf, lalu menatap Monica. Maaf, kau bersusah payah membawaku ke sini, tapi aku, terima kasih sudah berbicara denganku, nona muda yang baik. Petik 2. Tidak, maaf aku tidak bisa, yah, membantu banyak, jawab Monica sambil memainkan jarinya. Wanita itu tersenyum tipis, senang mendengar apa yang kau katakan. Jika dia bisa bersikap baik pada gadis sepertimu, maka dia terdiam, menggumamkan kata-kata terakhir, lalu berjalan menuju gerbang depan. Dia tidak pernah sekalipun berbalik kembali ke arah aula. Maaf. Ketika Monica membuka pintu aula utama dan mengintip ke dalam, dia melihat Ciril dan Neil sedang sibuk bekerja memberi instruksi kepada sekelompok pelayan. Ada banyak hal yang harus diperiksa sebelum pesta dimulai, jumlah makanan, minuman, dan peralatan yang dibutuhkan, kemana band akan pergi dan di mana kursi akan diletakkan, dan berbagai hal lainnya. Monica tidak yakin apakah dia harus berbicara dengan mereka karena mereka tampak sibuk, tetapi Neil memperhatikannya dan berteriak, Lady Norton. Ada yang salah. Petik 2. Aku perlu, bertemu Lord Ciril, jawab Monica sambil gelisah. Neil segera memanggil Ciril. Wakil presiden itu berhenti membaca daftarnya dan berjalan cepat ke arah Monica. Kakinya terasa dingin. Akuntan Norton, tanyanya, apakah ada masalah di gedung sekolah? Petik 2. Tidak seperti itu. Lord Howard sedang mencarimu, dan dia bilang dia ingin kau memeriksa sesuatu, sebelum pesta dansa dan memintaku untuk mengirimmu ke sana. Dia seharusnya berada di lantai pertama gedung sekarang, jadi ada yang perlu kuperiksa. Oh, mungkin ada perubahan pada band. Baiklah, aku akan segera ke sana setelah selesai di sini. Petik 2. Ciril berbicara cepat. Rambutnya, yang biasanya diikat, dibiarkan terurai, dan ia masih belum memasang kembali pita di lehernya. Itu semua adalah bukti betapa sibuknya ia. Biasanya, ia cukup pemilih dalam hal penampilan. Rasa dingin di kaki Monica mungkin karena bros ajaibnya ada di sakunya. Biasanya ia merasakannya dari tempat yang sedikit lebih tinggi. Lord Ciril, apakah Anda menonton drama itu? Tanyanya. Ya, tapi hanya separuh pertama dengan petugas Maywood. Petik 2. Neil menyeringai kecut. Kami bekerja di dekat panggung, jadi aku tidak yakin apa yang kami lakukan bisa disebut menonton. Petik 2. Kurasa tidak, kata Ciril. Apakah Anda bisa melihat bagian kedua, akuntan Norton? Petik 2. Rupanya, mereka berdua tidak menyadari kesimpulannya dan tidak menyadari semua keributan yang ditimbulkannya. Jika Ciril tahu seberapa parah panggungnya hancur, dia mungkin akan langsung pingsan, jadi Monica hanya tersenyum samar dan mengganti topik pembicaraan. Lord Ciril, ada seorang wanita beberapa saat yang lalu, mencari Anda. Petik 2. Untukku, Ciril mengerutkan kening ragu. Terlambat, Monica menyadari bahwa dia tidak tahu siapa wanita itu, bahkan, dia belum menanyakan namanya. Aku minta maaf, aku tidak tahu namanya, dia berambut coklat tua dan ada tahi lalat di dekat mulutnya. Petik 2. Ciril menarik napas. Di mana dia sekarang? Petik 2. Aku tadi ketemu dia, tapi dia bilang dia belum bisa ketemu kamu, jadi dia pergi. Wakil presiden mengangkat tangannya ke wajahnya. Melalui jari-jarinya, dia bisa melihat senyum yang berlinang air mata. Jadi dia datang, gumamnya, begitu pelan hingga Monica hampir tidak mendengarnya, dia berbicara pada dirinya sendiri, bukan pada Monica. Lord Ciril, tanyanya sambil menatapnya, sedikit bingung. Ciril menundukkan kepalanya, dia tamu berhargaku, terima kasih telah membantunya. Petik 2. Suaranya sedikit bergetar saat dia berbicara. Wanita itu keluar melalui gerbang depan Akademi Serendia, lalu naik ke kereta yang diparkir di sebelah sekolah. Lambang di kereta itu adalah Marquess Hayon, dan kendaraan itu sendiri cukup mewah. Terlalu mewah untuk orang sepertiku, pikir wanita itu sambil mengerut di sudut kursi. Namanya Mira Wayne. Mira adalah wanita biasa yang berusia akhir 30-an. Ia mengenakan pakaian warga kota biasa, sangat tidak pantas jika berada di kereta mewah. Ia mengerti itu, jadi ia meringkuk di kursi, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyentuhnya. Butuh waktu lama sebelum pemilik kereta, Marquess Hayon, kembali. Sesaat, ia menunduk, membiarkan pikirannya mengembara. Lalu sebuah pikiran muncul di benaknya, dan ia mengeluarkan sepucuk surat dari tasnya dan membukanya. Ibu yang terhormat. Angin semakin dingin akhir-akhir ini, dan terkadang ada embun beku di dekat asrama. Pakaian yang mulia sekarang lebih tebal, dan aku berlatih setiap hari untuk mengendalikan mana agar tidak membuatnya semakin dingin. Aku akan terus mencurahkan energiku untuk membentuk diriku menjadi pewaris yang tidak akan mempermalukan keluarga Hayon. Disusul dengan beberapa paragraf lain yang mengisahkan kejadian terkini. Dia sudah membaca surat ini beberapa kali, bahkan dia hampir menghafalnya. Namun, dia masih menelusuri huruf-huruf rapi di halaman itu dengan jarinya. Dia tahu bahwa penulisnya menulis ulang surat beberapa kali, merevisi isinya. Mudah dibayangkan dia khawatir tentang apa yang harus ditulis, menggunakan bagian belakang draft yang dibuang untuk memperbaiki kesalahan. Musim festival sekolah Serendia Academy akan segera tiba lagi tahun ini. Saya yakin Anda sibuk, tetapi jika Anda punya waktu, silakan mampir. Marquess Hayon telah memberitahu saya bahwa dia bersedia menyediakan kereta kuda untuk Anda. Festival sekolah tahun ini akan menjadi festival terakhirku. Sang pangeran adalah pemimpin yang terampil sebagai ketua OSIS, dan aku akan berusaha keras membantunya. Aku harap kalian akan menantikannya. Cuaca semakin dingin, jadi jaga diri Anda. Kemarin, saya menerima coklat yang dibuat dengan teknik mutakhir. Melelehkannya dalam susu panas untuk diminum rasanya lezat dan menghangatkan tubuh. Saya sertakan beberapa untuk Anda. Silakan coba jika Anda suka. Cinta, putramu. Begitu Mira selesai membaca surat itu untuk keempat kalinya, pintu kereta kuda itu terbuka dengan keras. Seorang pria parubaya berambut hitam dan berkumis masuk ke dalam kereta. Dia adalah Marquess Hayon, seorang pria yang pangkatnya jauh lebih tinggi daripada Mira. Oh, katanya, sudah kembali. Petik 2.
Baik, tuanku, petik 2. Dan Cyril, petik 2. Mira menggelengkan kepalanya pelan. Begitu, kata sang Marquez, tidak ada nada menerima maupun menolak dalam suaranya. Jika dia sudah kembali ke kereta, dia pasti sudah selesai dengan urusannya. Namun, dia belum memberi perintah kepada kusirnya untuk pergi. Mira tetap diam saat Marquez Hayaun memainkan kumisnya. Sejujurnya, gumamnya, aku tidak menyangka kau akan datang ke festival sekolah. Saat Mira mencoba meminta maaf secara refleks, sang Marquez segera mengangkat tangannya. Oh, bukan berarti kau telah merepotkanku atau semacamnya. Petik 2. Entah dia bersalah atau tidak, Mira sering mengatakan bahwa dia minta maaf berulang kali. Setiap kali dia melakukan sesuatu yang tidak disukai mendiang suaminya, dia akan memaki dan memukulnya. Itulah sebabnya tatapannya selalu tertuju ke kakinya, dan bahkan ketika dia mendongak, dia tanpa sadar memeriksa wajah semua orang untuk memastikan mereka tidak marah. Dia sedang melakukannya sekarang, pada sang Marquez. Dia menundukkan mata birunya dan melanjutkan. Bagiku, putramu Cyril terlalu berlebihan untukmu. Petik 2. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menunduk. Ya, Anda benar, tuanku. Dia terlalu mirip ayahnya. Petik 2. Suami Mira merupakan bagian dari garis keturunan keluarga Ashley, meskipun ia tidak memiliki gelar apapun. Meskipun demikian, ia bersikap arogan, membanggakan bahwa ia memiliki darah bangsawan. Hal ini telah menjauhkan rekan-rekannya, membuatnya kehilangan pekerjaan, dan akhirnya mendorongnya untuk minum hingga tubuhnya melemah dan ia meninggal. Putra mereka tampak seperti dia selalu terlalu berlebihan untuknya. Setiap kali dia berbicara dengan bangga tentang nilai terbaiknya di sekolah, saya jadi takut dia akan berakhir seperti ayahnya. Petik 2. Saat masih muda, Cyril mungkin hanya ingin dipuji olehnya, agar dia mengatakan betapa hebat pekerjaannya. Kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi Mira bahkan tidak bisa melakukannya. Dia tidak pernah bisa menghilangkan perasaan tidak enak bahwa jika dia memujinya, dia akan tumbuh menjadi pria seperti ayahnya. Andai saja nilainya rata-rata, andai saja dia rata-rata. Namun, Cyril adalah pekerja keras, dan dia juga berbakat. Dia terus berusaha, percaya bahwa jika dia bekerja cukup keras, dia akan mendapatkan pujian dari ibunya pada akhirnya. Ketika Marquez Hayaun mengakui hasil jerih payahnya dan mengusulkan dukungan finansial dan adopsi, Cyril mungkin berpikir seperti ini. Sekarang ibuku akan memujiku, dia akhirnya akan senang. Namun, Mira telah mendorongnya. Ah, kau benar-benar putra seorang bangsawan. Petik 2. Dia tidak pernah melupakan rasa sakit yang tampak di wajah Cyril saat dia mengatakan hal itu. Sejujurnya, hari ini aku ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, lalu tidak pernah melihatnya lagi. Petik 2. Cyril mengirim surat setiap bulan, jadi dia selalu mengetahui perkembangan terkini tentang kehidupan putranya. Dia telah dipilih sebagai ajudan pangeran kedua, menjadi wakil presiden Dewan Siswa, dan menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai seorang siswa, berperilaku sebagaimana layaknya seorang anak bangsawan. Dia melakukan apa yang diharapkan semua orang darinya. Cyril menjalani hidup sebagai bangsawan sejati. Mira ingin percaya bahwa dia tidak lagi membutuhkan orang biasa sebagai ibu. Tapi, gadis yang kutemui sebelumnya hanya memujinya. Dia bilang dia baik padanya. Petik 2. Gadis itu jelas-jelas pendiam, dan polos. Namun, bahkan dia memuji Cyril dengan sungguh-sungguh, sambil terus gelisah. Mira mendengus dan berbicara dengan susah payah, suaranya serak. Dia bilang Cyril telah memberinya bunga. Petik 2. Saat suaminya masih hidup, ia sering memarahinya hingga menangis. Kemudian, Cyril muda akan berkata, "Ibu, kurasa melihat bunga-bunga cantik akan menghibur ibu," dan ia akan pergi memetik beberapa untuknya. Cyril selalu melakukan hal-hal seperti itu. Ia ingin membuatnya sebahagia mungkin. Namun, ia menolaknya. Ia juga tidak membalas satupun suratnya. Ia bahkan tidak membuka coklat yang dikirimkan Cyril. Setelah mendengar apa yang dia katakan, saya akhirnya menyadari, saya begitu takut pada bayangan suami saya sehingga saya tidak pernah mencoba untuk melihat anak saya sebagaimana adanya. Petik 2. Marquez Hayaun memandang keluar jendela, seolah-olah ingin melihat pemandangan. Dia tahu Mira akan layu jika dia menatapnya langsung. Sambil mengalihkan pandangannya, dia berbicara pelan, seolah-olah kepada dirinya sendiri. Cyril selalu menginginkan persetujuan, sejak aku bertemu dengannya. Itulah sebabnya dia begitu terdorong untuk meningkatkan dirinya. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menyamai pengetahuan saudara perempuannya Claudia, dia memutuskan untuk mempelajari ilmu sihir dan mendapatkan senjata miliknya sendiri. Petik 2. Saat sang Marquez menyadari Cyril terlalu bersemangat, bocah itu telah memaksakan diri hingga mengalami hiperabsorpsi mana. Saat itu, dia takut ayah angkatnya akan meninggalkannya. Dia masih belum dewasa dalam beberapa hal, tetapi dia bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan ingin memperbaiki dirinya. Nantinya, saya berencana untuk mengangkatnya secara resmi sebagai ahli waris saya. Petik 2. Sang Marquez berhenti sejenak, menilai reaksi Mira. Dia pria yang cerdas. Dia tidak mencoba untuk mempercepat pemahamannya, dia hanya menunggu dalam diam. Mira selalu bersyukur pria yang bijak dan baik hati seperti itu telah mengadopsi Cyril. Terima kasih, tuanku, katanya dengan suara serak. Sang Marquez mengangguk dan melanjutkan. Saya tidak bermaksud melarang Cyril bertemu dengan ibu kandungnya. Namun, dia selalu ragu untuk pulang, saya pikir dia takut Anda akan menolaknya. Petik 2. Tangan Mira mengepal di pangkuannya. Maafkan aku karena aku ibu yang lemah. Maafkan aku karena tidak bisa menaruh kepercayaanku padamu. Saat dia gemetar, tanpa berkata sepatah kata pun, Sang Marquez dengan lembut memberikan saran. Saya pikir Anda harus menulis surat kepadanya. Ketika dua orang berselisih, yang terbaik adalah menyelesaikannya dengan cepat. Petik 2. Kemudian dia memberi isyarat kepada pengemudi untuk pergi, dan kereta itu pun melaju. Mira memejamkan mata, membiarkan dirinya merasakan guncangan. Sebuah kenangan indah terputar dalam benaknya. Ibu, mengapa laki-laki itu selalu memukulmu? Petik 2. Sekarang, Cyril, dia ayahmu. Jangan panggil dia orang itu. Petik 1. Petik 2. Saya tidak mengerti. Saya tidak akan pernah menyakiti seseorang yang saya sayangi. Jika mereka menangis atau tertekan, saya akan membuatkan mereka minuman manis dan lezat. Petik 2. Begitu ya. Kalau begitu, kalau ada cewek yang kamu suka, aku harap kamu akan melakukan itu untuknya. Petik 2. Dia ingat kata-katanya. Dia tidak lupa.
Tanpa pikir panjang, Mira memutuskan bahwa begitu sampai di rumah, ia akan membuka bungkusan coklat itu. Lalu, sambil meminumnya, ia akan menulis surat untuk putranya. Di dalamnya, dia akan memintanya untuk pulang ke rumah untuk liburan musim dingin, jika dia bersedia.